This is a video that describes Islamic politics. Ini adalah sebuah video yang menjelaskan politik Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membicarakan tentang politik Islam. Mulai dari pengertian politik, Islam dan civil society, pengaruh politik Islam di Indonesia, dan konsep hubungan politik dan Islam. Pengertian politik. Secara etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari perkataan polis yang dapat mempunyai arti kota dan negara kota. Kata polis tersebut berkembang menjadi kata lain seperti politis yang berarti warga negara dan politikus yang berarti kewarganegaraan atau civic. Dalam bahasa Indonesia, kata politik mempunyai beberapa pengertian, yaitu pertama, ilmu atau pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Kedua, segala urusan dan tindakan atau kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Dan ketiga, kebijakan cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Politik dalam bahasa Inggris artinya politics, yang berarti ilmu yang mengatur ketatanegaraan. Cita-cita politik seperti yang dijanjikan Allah kepada orang-orang beriman dan beramal soleh dalam Al-Quran adalah terwujudnya sebuah sistem politik. Kedua, berlakunya hukum Islam dalam masyarakat secara mantap. Dan ketiga, terwujudnya ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Kata siasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Al-Munjin dan lisan Al-Arab berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Arti politik secara etimologi atau istilah memiliki banyak arti yang berbeda-beda. Kata politik di pihak lain adalah sangat tua usianya. Keberadaan telah menembus waktu yang sangat panjang. Bahkan dalam dataran pengertian politik telah lama menjadi pembahasan dan ada di dalam kosakata setiap orang. Dalam kamus Arab siasah secara etimologi mempunyai beberapa arti: mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. Secara istilah terminologi, Ibnu Al-Qayyim memberi arti siasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya, baik kepentingan agama, sosial, dan politik. Al-Quran tidak mengemukakan secara eksplisit fungsi dari struktur dari sistem politik. Namun dari uraian terdahulu dapat ditemukan adanya unsur-unsur tersebut. Sosialisasi politik misalnya dapat ditemukan dalam tugas pembangunan spiritual. Dengan pembangunan ini, norma-norma dan ajaran-ajaran agama termasuk di dalamnya yang berkenaan dengan kehidupan politik dikembangkan dengan sistem pendidikan dan pengajaran, sehingga masyarakat dapat memiliki persepsi dan budaya yang sama. Konsepsi rekrutmen politik dapat ditemukan dalam kenyataan adanya syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi pemimpin. Konsekuensi adanya fungsi-fungsi adalah struktur yang dimiliki oleh sistem politik. Struktur yang paling mendasar adalah unsur lembaga pemerintahan dan unsur rakyat. Tentang bagaimana pelembagaan struktur tersebut tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran. Meskipun begitu, konsep tentang struktur politik dapat dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip politik yang terkandung dalam Al-Quran dan dari praktik pemerintahan Rasulullah SAW dan Khulafa al-Rasyidin sesudahnya. Sesuai janji Allah, cita-cita tersebut hanya dapat dicapai dengan iman dan amal
Ini bermakna bahwa manusia harus mengakui dan mengikuti kebenaran yang dibawa Rasulullah SAW dan melaksanakan usaha pembangunan material spiritual dan memelihara serta mengembangkan ketertiban dan keamanan bersama. Usaha ini pada hakikatnya adalah penerapan hukum-hukum dan ajaran-ajaran agama yang diwajibkan atas setiap orang mukmin dan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan politik. Dari sini tampak kedudukan kekuasaan politik sebagai sarana wahana. Islam dan Civil Society. Masyarakat madani atau dalam bahasa Inggris Civil Society dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya civil atau civilized atau beradab. Istilah masyarakat madani adalah terjemahan dari civil atau civilized society yang berarti masyarakat yang berperadaban. Civil society sebenarnya baru populer di Indonesia sekitar awal tahun 1990-an. Kemunculan wacana civil society dalam banyak hal terkait erat dengan fenomena tentang kondisi sosial politik global dan meluasnya proses demokratisasi di seluruh dunia pada sekitar dasawarsa 1980-an serta dinamika internal politik Indonesia. Gagasan masyarakat madani yang diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim berasal dari realitas pahit yang dialami oleh mayoritas umat Islam. Pihaknya menangkap adanya fenomena kemunduran dan keterbelakangan yang menghiasi wajah umat Islam. Pihaknya kemudian memandang bahwa kemelut yang diderita oleh umat Islam seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan kebodohan merupakan manifestasi yang negatif dari bangunan masyarakat madani. 5 prinsip dasar yang melandasi bangunan masyarakat madani yakni supremasi moral, keadilan, kesetaraan, musyawarah, dan kebebasan telah hilang dari kehidupan umat Islam. Kemudian menegaskan bahwa ide pokok dari gagasan masyarakat madani sesungguhnya adalah menjadikan agama sebagai sumber peradaban. Masyarakat madani mengandaikan sebuah tatanan masyarakat perkotaan yang kosmopolit dan tunduk di bawah aturan perundang-undangan. Pengertian masyarakat madani kemudian dapat disederhanakan menjadi sebuah tatanan masyarakat yang dibangun di atas pilar agama, peradaban, dan kosmopolitan. Fenomena tuntutan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih menjadi daya tawar tersendiri bagi keharusan mewujudkan masyarakat madani. Sebab keduanya memiliki keterkaitan yang saling membutuhkan. Di satu perkembangan masyarakat madani yang sehat, pada sisi lain pertumbuhan dan perkembangan masyarakat madani tentu akan menuntun performa pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, dan profesional. Dari sisi makna demokratis, kemudian menjadi sebuah kunci bagi solusi yang harus diwujudkan dalam rangka menentukan proses pertumbuhan pemerintahan yang bersih sekaligus perkembangan masyarakat madani. Dari sini, dapat dikembangkan bahwa suatu peradaban yang besar adalah peradaban yang sanggup menciptakan lingkungan yang kondusif secara sosial, politik, ekonomi, kultural, dan sanggup mengantarkan manusia untuk mengamalkan perintah Tuhan dalam segenap aktivitas kehidupan tanpa harus dihalangi dengan berbagai konstitusi. Tujuan inti civil society adalah adanya usaha yang bersungguh-sungguh, terencana, dan sistematis untuk mewujudkan otonomi yang masyarakat sehingga mereka tidak bergantung kepada negara. Dalam konteks ini, pada dasarnya civil society sudah terbangun di kalangan kaum muslimin yang bisa dilihat antara lain melalui bentuk-bentuk paguyuban yang kuat yang mampu menciptakan solidaritas sosialnya sendiri. Dalam tataran tertentu, paguyuban ini merupakan ciri utama dari kehadiran civil society yang baik. Hal ini dibuktikannya dengan adanya berbagai pergerakan Islam yang kuat seperti Muhammadiyah, NU, SI, dan lainnya.
Tujuan Islam tidak semata-mata mempertahankan kelestariannya sebagai sebuah agama, namun juga mengakui eksistensi agama lain dengan memberinya hak hidup, berdampingan seiring dan saling menghormati satu sama lain. Sebagaimana hal itu pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengaruh politik Islam di Indonesia. Indonesia adalah negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dan dalam percaturan politik di kawasan Asia Tenggara memiliki peran yang sangat strategis. Secara sosiologis, Muslim sebagai mayoritas penduduk Indonesia mustahil untuk tidak terlibat dalam proses pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara, baik yang terjadi pada masa pemerintahan Soekarno maupun pada masa pemerintahan Soeharto. Kontribusi, partisipasi, dan perilaku sosial Muslim dalam konteks berbangsa dan bernegara tersebut niscaya dilandaskan pada pola pemahaman keyakinan atau agama yang dianut. Proses pengejawantahanan pemahaman agama Islam berupa ajaran-ajaran moral Islam dan etika politik yang berkaitan dengan soal-soal kenegaraan itulah yang disebut sebagai realitas politik. Muslim atau Islam sebagai realitas politik sebagaimana dimanifestasikan orang yang Muslim dalam konteks berbangsa dan bernegara. Jadi, yang dimaksud politik Islam adalah aktivitas politik. Sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai atau value reference dan basis solidaritas atau solidarity basic kelompok. Politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik atau political behavior serta budaya politik atau political culture yang berorientasi pada nilai-nilai Islam, senada dengan Din Syamsuddin Aziz Sumardi Azra mengemukakan pandangan antropolog Deli Ekelman dan ilmuwan politik James Piscatori yang menyimpulkan bahwa gambaran politik Islam atau Muslim di seluruh dunia dewasa ini adalah pertarungan terhadap penafsiran makna-makna Islam dalam penguasaan lembaga-lembaga teologi formal dan informal yang mendukung pemaknaan Islam tersebut. Pertarungan seperti ini melibatkan objektifikasi pengetahuan tentang Islam yang pada gilirannya memunculkan pluralisasi kekuasaan keagamaan. Konsep hubungan politik dan Islam. Persoalan hubungan agama dan negara di masa modern merupakan salah satu subjek penting yang meski telah diperdebatkan para pemikir Islam sejak hampir seabad lalu hingga sekarang ini tetap belum terpecahkan secara tuntas. Hal ini dapat dilihat perdebatan yang terus berkembang. Fenomena yang mengedepankan ini bisa jadi dikarenakan keniscayaan sebuah konsep negara dalam pergaulan hidup masyarakat di wilayah tertentu. Suatu negara diperlukan untuk mengatur kehidupan sosial secara bersama-sama dan untuk mencapai cita-cita suatu masyarakat. Di sini, otoritas politik memiliki urgensinya dan harus ada yang terwakilkan dalam bentuk institusi yang disebut negara berdasarkan realitas tersebut. Di antara kaum muslimin merasa perlu untuk merumuskan konsep negara. Para sosiolog, teoretisi politik Islam merumuskan beberapa teori tentang hubungan agama dan negara. Teori-teori tersebut secara garis besar dibedakan menjadi 3 paradigma pemikiran, yaitu paradigma integralistik atau unifil paradigm, atau paradigma simbiotik atau symbiotic paradigm, dan paradigma sekularistik atau sekularistik paradigm. Paradigma integralistik atau unifil paradigm. Paradigma ini memecahkan masalah dikotomi tersebut dengan mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Agama Islam dan negara dalam hal ini tidak dapat dipisahkan atau integrate. Wilayah agama juga meliputi politik atau negara. Karenanya menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dengan keagamaan sekaligus pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan ilahi atau divine sovereignty. Karena memang kedaulatan itu berasal dari benda di tangan Tuhan
Ajaran normatif bahwa Islam tidak mengenal pemisahan agama dari negara didukung pula oleh pengalaman umat Islam di Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Paradigma simbiotik atau simbiotik paradigma. Agama dan negara menurut paradigma ini berhubungan secara simbiotik, yakni suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara juga memerlukan agama karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual. Dengan alur argumentasi semacam ini, pembentukan sebuah negara Islam dalam pengertiannya yang formal dan ideologis tidaklah begitu penting. Bagi mereka yang terpenting adalah bahwa negara karena posisinya yang bisa menjadi instrumental dalam merealisasikan ajaran-ajaran agama menjamin tubuhnya nilai-nilai dasar seperti itu. Jika demikian halnya, maka tidak ada alasan teologis atau religius untuk menolak gagasan-gagasan politik mengenai kedaulatan rakyat, negara, bangsa sebagai unit teritorial yang sah, dan prinsip-prinsip umum teori politik modern lainnya. Dengan kata lain, sesungguhnya tidak ada landasan yang kuat untuk meletakkan Islam dalam posisi yang bertentangan dengan sistem politik modern. Paradigma sekularistik atau sekularistik paradigma. Paradigma ini menolak kedua paradigma di atas. Sebagai gantinya, paradigma sekularistik mengajukan pemisahan atau disparitas atau agama atas negara dan pemisahan negara atas agama. Dalam konteks Islam, paradigma ini menolak pendasaran negara kepada Islam atau paling tidak menolak determinasi Islam pada bentuk tertentu dari negara. Nabi Muhammad SAW itu hanyalah seorang rasul yang bertugas menyampaikan seruan agama. Beliau semata-mata mengabdi kepada agama tanpa disertai kecenderungan terhadap kekuasaan tanpa maupun kedudukan sebagai raja. Nabi bukanlah seorang penguasa maupun pemegang kepemerintahan. Beliau tidak pernah mendirikan suatu negara dalam pengertian yang selama ini berlaku dalam ilmu politik. Sebagaimana halnya dengan para nabi yang telah mendahulunya, Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang rasul. Beliau bukanlah seorang raja, pendiri suatu negara maupun pengajar berdirinya suatu pemerintahan politik seperti itu. Yang dimaksud negara sekular di sini adalah pemisahan agama dan negara, sehingga negara tidak menjadikan agama sebagai instrumen politik tertentunya, karena tidak ada ketentuan-ketentuan agama yang diatur melalui legislasi negara agama. Kesimpulan dari materi ini ialah hak politik setiap warga negara Islam tidak membenarkan sebuah negara yang berasaskan pengaruh atau penguasaan seorang individu atau satu pihak. Dengan kata lain, sebuah negara hendaklah lahir berdasarkan persetujuan umat rakyat karena Al-Quran memberitakan pelaksanaan musyawarah. Keadilan membuka jalan bagi tegaknya nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Keadilan bukan saja memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mendapatkan haknya sebagai manusia, tetapi juga menyimpan semua kekuatan dan kreativitasnya, menciptakan masyarakat Islam dengan sifat-sifat yang asli agar dapat melaksanakan tugasnya untuk berpartisipasi dalam memunculan generasi muslim yang akan menjadi landasan bagi tegaknya agama Islam. Sekian dari materi yang sudah saya informasikan mengenai politik Islam. Apa pendapatmu? Silakan komen. Jangan lupa like and subscribe. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.